gigi. Terus dia datang ke tempat dokter gigi, tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Pas dia lagi nunggu, tiba-tiba ada anak kecil yang kepo banget sama dia. Sampai anak itu narik-narik koran dia. Akhirnya dia marah banget kayak gini, tapi dia tuh lupa lagi sakit gigi. Kalau enggak, anak tadi udah digigit sama dia. Terus udah waktunya dia yang dipanggil cuy. Tapi ternyata dokternya itu belum datang. Dia jalan sendirian di lorong itu dan masuk ke ruangan praktek dokternya. Bener aja, masih benar-benar gelap dan gak ada orang sama sekali. Akhirnya dia coba duduk di kursi pasien cuy. Dan tiba-tiba matanya silau kayak gini. Di depan dia ada seseorang yang bikin dia benar-benar kaget banget. Ternyata dokternya yang cantik banget. Pas lagi pemeriksaan dia tuh kayak jatuh cinta gitu sama dokter ini. Tapi dia tuh berusaha buat ngegigit dokter ini cuy. Tapi sayangnya giginya lagi benar-benar sakit. Setelah gigi dia diobatin, dia tuh jadi makin niat jahat gitu cuy. Dia mau ngegigit dokter tadi. Baru aja dia mau mendekat, tiba-tiba anak tadi udah ngebuka pintu. Akhirnya giginya yang baru sembuh itu ketabrak pintu cuy. Dan lepas semua kayak gini. Makanya jangan jahat jadi vampir. Ada satupun cowok yang mau dansa sama cewek ini karena dia dianggap jelek, tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Pas dia lagi pergi ke pesta, ternyata rumahnya itu dibongkar sama maling. Terus si maling ini ngelihat ada berlian yang mahal banget. Sebelum sempet ngambil, cewek ini malah pulang cuy, karena nggak ada satupun orang yang mau dansa sama dia. Akhirnya dia hidupin musik sendiri, berusaha menghibur dirinya sendiri dengan megang berlian itu. Tapi ternyata cahaya berlian itu tuh bikin cowok tadi ketahuan cuy. Akhirnya terjadilah perebutan yang benar-benar sengit banget. Untungnya cewek ini sempat menekan tombol darurat dan kemudian terjadilah perebutan lagi. Tapi cowok ini tuh malah jatuh hati cuy sama si cewek karena suara musik yang bikin mereka tuh jadi romantis. Tapi tiba-tiba polisi datang nih cuy. Cowok ini tuh langsung melarikan diri dan cewek ini baru sadar bahwa berlian tadi dibawa sama cowok itu. Tapi keesokan harinya, seperti biasa di pesta nggak ada yang mau dansa sama si cewek. Tapi cowok itu datang membawakan berlian dan dia tahu ini adalah cowok yang maling rumah dia waktu itu. Dan ternyata mereka udah saling jatuh cinta cuy. Akhirnya mereka pun bahagia bersama. Cewek matre ini benar-benar cantik dan kaya, tapi banyak banget orang yang dendam dan benci sama dia. Dan akhirnya nggak nyangka banget cuy. Dia tinggal di sebuah apartemen mewah dan dia tuh tinggal di paling atas. Tiba-tiba terjadi kebakaran hebat di apartemen dia. Dia nggak panik sama sekali. Dia malah santai banget dan siap-siap buat keluar untuk ke balkon apartemen dia. Kejadian itu tuh udah direkam sama semua orang. Bahkan dia itu live di TV kayak gini cuy. Tapi ternyata dia tuh nggak bisa diselamatkan. Dia malah jatuh dari atas balkon apartemen dia. Dia terjatuh tepat banget di atas sebuah mobil gitu cuy. Nah tiba-tiba datanglah petugas yang mengaku bahwa dia itu adalah FBI dan kemudian membawa wanita itu pergi. Ternyata cewek itu masih selamat nih cuy. Tapi badannya udah benar-benar lemah banget. Dia dibawa ke sebuah tempat yang bisa merubah fisik dia. Dia bisa memilih wajah barunya dan juga memilih tubuh barunya sampai dia tuh berubah menjadi orang yang baru. Sedangkan berita bahwa apartemennya kebakaran itu dia setting sendiri supaya dia bisa menghilangkan jati dirinya yang lama. Alien ini datang ke bumi cuma buat nonton film. Dia tuh benar-benar ngefans banget sama pemain filmnya. Sampai akhirnya dia tuh nekat datang ke bumi, ngantri bareng manusia-manusia lain cuy. Tapi sayangnya pas mau masuk dia tuh dilarang sama penjaganya cuy. Akhirnya dia dibanting dan diusir dari tempat itu karena dia benar-benar ngefans banget. Dia pengen nonton, diam-diam dia masuk cuy ke tempat tadi. Pas dia lagi asik-asik nonton cuy, tiba-tiba ketahuan sama penjaganya. Akhirnya dia mau ditangkap kayak gini dan dia tuh lari. Nah tapi pas dia mau melarikan diri, dia tuh nggak sengaja banget cuy. Dia ngerusakin projector gitu buat nonton filmnya dan filmnya pun jadi mati. Dia benar-benar ngerasa bersalah banget. Tapi tiba-tiba film itu tuh hidup lagi cuy. Ternyata dia mengorbankan kendaraan dia supaya jadi proyektor di sana. Dia mau pergi, penjaga ini sadar kalau alien itu tuh baik banget. Akhirnya dia diberikan tiket gratis untuk nonton film bersama manusia lain. Dia pun jadi senang banget cuy. Hidup anak ini benar-benar bete banget karena dia selalu dicuekin sama orang tuanya yang sibuk banget kerja cuy. Tapi semuanya berakhir saat suatu hari dia diantar ke rumah kakeknya. Sampai di rumah kakeknya dia tuh tetap ngerasa boring banget karena dia cuma sendirian aja. Nah tapi tiba-tiba dia lihat ada foto kakeknya bersama dengan ayahnya waktu masih kecil. Kemudian dia tuh terjatuh cuy. Kakeknya tuh bener-bener kaget banget ngelihat cucunya jatuh. Nah tapi kakeknya lihat ada foto dia waktu masih muda bersama dengan anaknya dulu. Dan dia ngelihat ada gerobak mainan ayahnya waktu masih kecil dulu. Akhirnya mereka berdua pun mainin lagi tuh gerobak itu. Dan ternyata gerobak ini tuh ajaib cuy. Waktu mereka di jalan tiba-tiba mereka tuh berpindah lokasi ke sebuah hutan yang benar-benar menyeramkan banget. Anak ini awalnya benar-benar panik karena mereka tuh dikejar sama monyet-monyet yang bermata merah gitu. Tapi kakeknya tuh benar-benar ngelindungi cucunya. Mereka itu jatuh ke sebuah jurang dan akhirnya mereka masuk ke sebuah sungai. Tapi sayangnya sungai ini tuh banyak banget buaya-buaya yang benar-benar ganas. Bahkan ujung sungai itu ada sebuah air terjun yang benar-benar tinggi banget. Kita lanjut kakek
dan cucu ini jatuh ke sebuah sungai yang banyak banget buayanya cuy. Bahkan di ujung sungai itu ada air terjun yang benar-benar tinggi banget. Nah tapi waktu mereka udah mau sampai nih ke ujung air terjun, tiba-tiba perahu mereka tuh bisa berubah jadi pesawat kecil kayak gini. Cucunya tuh benar-benar kagum banget sama kakeknya. Dia pikir kakeknya itu benar-benar sakti banget cuy. Tapi tiba-tiba pesawat itu kehabisan minyak, yang akhirnya mereka harus terjun payung nih. Tapi ternyata semua itu hanyalah halusinasi dari anak itu saat kakeknya tuh bercerita cuy. Dan akhirnya kakeknya pun melanjutkan ceritanya kembali. Mereka itu jadi jalan-jalan keluar angkasa dan perang sama alien-alien gitu cuy. Hidup anak itu tuh jadi lebih menarik banget dibanding sama anak-anak lain yang cuma main gadget di rumah. Dia bener-bener gak nyangka hidupnya jadi bahagia banget cuy. Pas lagi asik tiba-tiba ayahnya datang. Ayahnya bener-bener marah banget, anaknya kotor semua. Tapi tiba-tiba ayahnya lihat mainan yang dulu dia pernah mainin. Dia keinget masa kecil dia yang bener-bener bahagia banget cuy. Dari sini dia sadar bahwa anaknya lagi butuh banget perhatian dia, dan dia nggak lagi cuekin anaknya. Kan jadi happy kayak gini. Kakak beradik penyihir ini selalu gagal, tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Awalnya kakaknya selalu ngelatih adiknya biar pinter nyihir, tapi adiknya tuh selalu salah, yang bikin kakaknya itu selalu celaka cuy. Nah, kayak gini nih, adiknya nggak sengaja bikin awan yang benar-benar gede banget, yang bikin kakaknya itu jadi jatuh. Bahkan sapu terbang kakaknya itu jadi rusak. Kakaknya marah banget sama adiknya. Padahal sebentar lagi mereka tuh mau lomba cuy. Tapi adiknya tuh jadi selalu belajar sendirian. Nah, tapi kakaknya udah sama sekali nggak percaya sama dia dan nggak mau lagi ngelatih adiknya. Sampai di hari mereka berlomba nih cuy, akhirnya kakaknya tampil sendirian dan adiknya itu cuma berjaga-jaga aja. Kakaknya udah memperlihatkan seluruh kemampuan, tapi mereka masih di urutan ke-16, jauh banget dari menang. Akhirnya kakaknya nekat banget terbang sampai ke atas langit kayak gini, tapi sapunya yang rusak tuh malah patah cuy. Akhirnya kakaknya pun jatuh dan hampir banget kehilangan nyawanya. Tapi syukurlah adiknya udah belajar selama ini, dan akhirnya adiknya bisa melindungi kakaknya dan membuat sayap yang benar-benar indah banget buat kakaknya. Mereka pun jadi juara 1 dan akhirnya kakaknya bangga banget sama adiknya. Seorang anak lagi main sendirian di pinggir hutan dan akhirnya nggak nyangka banget cuy, dia lagi mainin mainan kesayangan dia. Tiba-tiba ada seekor anjing yang cukup serem, dan tiba-tiba cuy anjing itu ngambil mainan kesayangan dia. Yang terpaksa dia harus kejar anjing itu sampai dengan ke tengah hutan. Ternyata hutan ini tuh benar-benar hutan larangan yang nggak pernah ada orang yang datang, yang kelihatannya jarang banget dijamah sama manusia cuy. Sampai di ujung jalan dia lihat ada pohon yang gede banget. Anjing itu masuk ke dalam sebuah gua di bawah pohon itu cuy. Awalnya dia benar-benar takut banget, tapi karena dia sayang banget sama mainan dia coba masuk, dan ternyata gua itu tuh benar-benar licin banget. Sampai akhirnya dia jatuh jauh banget ke dalam gua tersebut. Ternyata benar aja anjing itu ada di dalam sana cuy. Dia baru mau ngambil mainannya, tiba-tiba ada cahaya dan ada mainan yang bagus banget. Akhirnya dia tuh tertarik cuy untuk mainin mainan tersebut. Setelah dia coba bunyikan, ada monster yang bangun cuy. Ternyata itu adalah jebakan yang ngebuat dia akan terjebak selamanya di dalam gua tersebut. Ternyata nggak hanya dia, udah banyak korban lainnya yang nggak pernah bisa keluar dari gua ini.